Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan. Senang boleh kita bertemu kembali dalam acara Eva pada malam hari ini. Saya berharap biarlah ibadah kita ini Saudara boleh berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari siapkan hati dengan sungguh-sungguh. Kita minta supaya Tuhan menolong untuk hadir dalam ibadah kita, memberkati kita semua. Mari saudara kita mau berdoa, kita minta Tuhan memimpin ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami sampai dengan hari ini. Kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam ini kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan kepadamu. Itu sebabnya urapan-Mu turunlah kiranya atas kami, agar apa yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin kami, kuasai kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada gangguan apapun, dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, mari kita mau memuji Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, kami mau hormati Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau ada hadir dalam ibadah kami malam ini. Haleluya Yesus, haleluya. Ku menyembah
hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, Yesus kami puja.
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan jamahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan malam ini di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami hadapi. Kami boleh rasakan Tuhan dalam hidup ini. Penyertaan-Mu, belayan dan kasih-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Begitu ajaib Engkau, begitu luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya pujian ini boleh menyukakan hati-Mu, berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu sebentar. Kami minta Roh Kudus tolong kami. Berikan kepada kami pemahaman yang benar, kemampuan untuk kami dapat menangkap, mengerti, kekuatan untuk kami dapat menghidupinya, menjalani dalam hidup ini. Tuhan, kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami, supaya tanah kami menjadi tanah yang subur, yang baik, yang ditaburi oleh benih-benih firman, dan firman itu boleh bertumbuh, berbuah-buah. Hindarkan, jauhkan dari hati kami Tuhan, hati yang menolak, hati yang keras, tapi biarlah Tuhan jamahan membaharui, mengubah kami semua. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu Bapa untuk dapat menyampaikannya, sehingga umat-Mu diberkati, nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, malam ini kembali saudara kita akan sama-sama coba belajar merenungkan firman Tuhan. Saudara ketahuilah bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Kita tahu saudara, Alkitab bilang firman itu seperti pelita yang menerangi jalan kita. Terangnya akan menuntun langkah kita, sehingga ketika hidup kita saudara dipimpin oleh firman, ada firman dalam hidup kita, saya percaya saudara kita akan berjalan di dalam terang. Tidak mungkin kita akan terbatuk oleh batu. Tidak mungkin kita akan masuk ke dalam lubang. Kalau itu sampai terjadi, berarti kita yang lengah. Padahal sudah terlihat jelas saudara ya. Jadi mari pada saat ini saya mau ajak saudara untuk kita belajar firman. Buka hatimu, saya akan coba mengambil satu bagian dan menguraikannya dengan sederhana. Saya juga berharap saudara jangan jangan hanya menerima yang katakan saya berikan, artinya hanya disuapi, tapi mungkin saya akan coba sampaikan ini lebih sederhana. Nanti saudara akan dalami, coba saudara baca ulang, renungkan ulang. Ya, saya percaya firman Allah sesuatu yang hidup, yang pasti akan memberkati setiap orang saudara yang membaca, merenungkannya dan melakukannya. Mari saudara, saya mau mengajak saudara untuk membaca dari Injil Matius. Saudara-saudara, Injil Matius pasal yang ke-14. Ya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara, di sana ada sebuah kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang itu dibilang di sana adalah 5.000 orang laki-laki. Jadi tidak termasuk perempuan, tidak juga termasuk anak-anak di dalamnya. Nah, saudara, saya baca ayat 13 dan 14. Nanti saudara kita baca lebih lanjut, kita akan lihat ya, tapi kita akan menghemat waktu kita. Ayat 13-14 berkata begini, ya, Matius 14 itu, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, nanti ayat 15 terus sampai ayat 21 saya harap saudara baca dan coba renungkan baik-baik. Nah, saudara-saudara,
Mari kita coba fokus dulu kepada dua ayat yang saya bacakan ini. Saudara perhatikan, ayat 13 bilang begini. Dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Jadi saudara, kalimat ini menjelaskan Yesus pergi dari tempat di mana dia berada saat itu. Saudara-saudara, kata yang digunakan di sini menyingkir. Kesan yang kita tangkap dari saudara kata menyingkir ini, kesannya sepertinya apa ya? Kurang mungkin kurang gentleman, kurang berani gitu kan, kesannya begitu saudara. Jadi bukan hanya sekedar pergi, tapi menyingkir itu kesannya karena ada sesuatu yang sepertinya mengancam, ada sesuatu yang sepertinya saudara membahayakan, sehingga dia harus menyingkir dari tempat itu. Nah, kesan yang kita tangkap seperti itu kan saudara. Sebetulnya apa yang memang terjadi? Sebab ayat ini bilang begini, setelah Yesus mendengar berita itu. Jadi ada sebuah berita yang didengar oleh Yesus dan mengakibatkan saudara, Yesus mengambil satu tindakan, mengambil satu langkah yang disebut di sini menyingkir dari situ, menyingkir dari tempat di mana dia tadinya ada. Sebetulnya berita apa yang didengar oleh Yesus? Saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, pasti kita akan mengerti ada berita apa yang sebetulnya didengar. Saya akan ajak saudara coba lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudara, di sana diceritakan saudara tentang mungkin kebingungan yang disertai dengan kemarahan, kecurigaan gitu saudara dari Herodes. Kenapa dia bingung, kenapa dia marah saudara? Karena dia mendengar berita tentang Yesus yang melakukan mujizat-mujizat, yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dan banyak orang saudara yang ikut sama dia. Nah, jadi saudara-saudara, Herodes ini jadi bingung gitu. Ini orang siapa? Dulu sebelum Yesus ini rupanya ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ini menggemparkan juga. Banyak pengikutnya, melakukan juga perkara-perkara yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, Herodes pikir kan Yohanes Pembaptis itu sudah dibunuh. Kok ini ada orang lain lagi yang katanya lebih hebat nih, lebih dahsyat, lebih luar biasa dibandingkan yang dilakukan oleh Yohanes itu. Saudara-saudara, jadi saudara lihat Herodes ingin tahu dalam arti yang negatif nih. Siapa sih orang ini? Saudara, lalu untuk keinginan tahu itu kan dia sampai berkata ini jangan-jangan Yohanes ini sudah bangkit nih. Sebab sebetulnya dibilang Yohanes itu kan sudah dibunuh. Bagaimana proses kematian dari Yohanes itu? Saudara-saudara, Herodes sebetulnya takut sama Yohanes karena orang-orang banyak juga kan pro sama Yohanes, pengikutnya banyak. Tapi satu peristiwa, saudara, dalam acara ulang tahunnya gitu kan, itu anaknya itu saudara dia menari-nari, wah menyenangkan, sampai Herodes bilang, oke kamu mau minta apa nak, pokoknya aku akan berikan gitu saudara. Nah lalu dia lari saudara ke mamanya, lalu ibunya bilang sama bapamu itu gitu kan, aku minta kepalanya Herodes di atas sebuah tiang. Saudara-saudara, permintaan ini tidak bisa ditolak. Ya, singkat cerita, akhirnya Herodes menyuruh untuk memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis dan dibawanya, saudara, diberikan kepada anak itu dan anak itu memberikan kepada ibunya. Nah, saudara-saudara, berita ini didengar oleh Yesus. Jadi ada dua kemungkinan berita yang didengar. Satu, berita tentang keheranan daripada Herodes atas apa yang Yesus lakukan. Keheranan ini bukan keheranan yang positif saudara, tapi lebih mengarah kepada yang negatif gitu. Lalu saudara, kemungkinan kedua yang lebih jelas itu berita yang didengar oleh Yesus itu adalah berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang terjadi secara mengerikan. Sebab saudara, kalau kita lihat ayat 12, saya bilang begini, kemudian
datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Jadi dari dua kemungkinan ini saya lihat kemungkinan yang sangat besar, saudara, jelas ayat 12 bilang Yesus mendengar tentang kematian daripada Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis itu matinya dengan cara dipenggal kepalanya oleh Herodes. Saudara, mengerikan sekali. Dan sekarang juga Yesus dengar, Herodes menduga Yesus ini jangan-jangan ini reinkarnasi daripada Yohanes gitu. Ini Yohanes sudah bangkit nih. Jadi ada kemungkinan, saya berpikir waktu Yesus dengar berita itu, barangkali tidak ditulis di sini saudara ya, tidak terjelas ditulis. Mungkin Yesus berpikir gini, berarti nih Herodes juga akan membunuh saya nih. Bisa jadi saya akan juga menjadi target daripada Herodes. Bisa saja Yesus berpikir begitu. Tidak ditulis saudara ya, ini hanya coba bayangan saya saudara. Atau bisa jadi juga murid-muridnya atau orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu coba saudara memberi masukan kepada Yesus. Mungkin mereka bilang begini, guru, itu Yohanes Pembaptis kan mati dipenggal kepalanya oleh Herodes itu. Nah sekarang Herodes menduga engkau ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit itu, yang mati sudah bangkit. Jadi jangan-jangan Herodes ini ingin juga membunuh engkau. Jangan-jangan engkau menjadi target daripada Herodes ini. Nah saudara-saudara, bisa jadi saya bilang itu yang mungkin dibisikkan, disampaikan oleh murid-murid Yesus atau oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Saudara, tidak ditulis ya hal itu, tapi ini merupakan penafsiran saya, bayangan saya, coba saya saudara menginterpretasikannya gitu. Nah, saudara-saudara, lalu setelah Yesus dengar itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Saudara-saudara, Yesus coba dengar itu, saya pikir dia dengar baik-baik. Lalu dia mulai berpikir, dia mulai mencernanya, ya. Saudara jangan lupa kan Yesus juga sebagai manusia 100% ya. Saudara-saudara, jadi dia mulai pikir apa yang dia dengar dari murid-muridnya Yohanes, apa yang dia dengar mungkin dari orang-orang di sekitar dia, termasuk muridnya, atau dia dengar sendiri. Dia juga pikir, iya nih, jangan-jangan aku sekarang jadi target daripada Herodes. Nah saudara-saudara, jadi seolah-olah kita lihat ada bahaya yang mengancam Yesus. Saudara-saudara, ketika Yesus tahu itu, dia dengar akan hal itu, dia mengerti akan hal itu, ayat ini berkata, menyingkirlah Yesus dari situ. Saudara, Yesus pergi. Ya menyingkir itu kan kesannya lari. Jadi saudara ya, kesannya Yesus ini penakut gitu. Kesannya Yesus ini sepertinya gak berdaya. Kenapa kok dia harus lari? Kenapa dia harus menyingkir? Saudara-saudara, bukankah kita sering juga bertanya-tanya seperti itu? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus menyingkir? Kenapa kita harus lari? Bukankah Tuhan menolong, ada di pihak kita? Pasti Tuhan akan tolong kita. Ada banyak argumen-argumen yang seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir, salah gak sih kalau saya berargumen begitu? Kan orang bilang masa salah, ya gak salah lah. Saudara benar, mungkin tidak salah ya. Saya tahu saudara ada banyak juga kan orang-orang pada saat-saat seperti ini coba berargumentasi seperti itu. Sikapnya terhadap COVID gitu kan. Dulu saudara beberapa waktu lalu itu kan ada cerita orang yang tidak percaya gitu kan akan COVID, lalu apa sih ya dia cium atau apalah dia sedot gitu kan saudara, mayat orang yang kena COVID segala macam, menantang. Saudara, ada orang-orang yang bersikap seperti itu. Mereka berpikir saudara, anggap apa sebenarnya, bohong semuanya itu, masa kita harus kalah, masa kita harus takut. Saudara-saudara, saya ngerti ada banyak orang yang berpikir begitu. Tapi saya ingin ajak saudara untuk coba kita belajar dari sikap Yesus. Saudara, Yesus ketika dia dengar Yohanes Pembaptis itu saudara mati
dipenggal kepalanya oleh Herodes. Lalu Herodes sekarang mempertanyakan tentang keberadaan Yesus yang melakukan mujizat. Berarti saudara, Yesus merasa sepertinya hidupnya terancam, menjadi target daripada Herodes. Maka sikap yang Yesus ambil, dia menyingkir. Dia tidak tetap di situ. Dia tidak tetap tinggal di situ. Tapi dibilang dia menyingkir saudara dari tempat itu, dari wilayah itu. Saudara-saudara, apakah kalau seperti ini dapat kita katakan Yesus takut? Apakah kalau seperti ini kita bisa bilang Yesus ini penakut, dia takut mati, takut mengalami seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis? Apa memang benar seperti itu? Bapak Ibu, saudara sekalian, saya yakin kita tidak boleh atau kita tidak yakin berkata bahwa Yesus itu penakut kan. Buktinya salib saja akhirnya kan dia berani saudara hadapi ya. Jadi saudara-saudara, tapi ini adalah sebuah langkah, sebuah keputusan, sebuah sikap yang tepat yang diambil oleh Yesus. Dia tidak gegabah, dia tidak mau mencobai saudara. Dia tidak mau katakan ketika dia tahu ada bahaya, dia tabrak terus bahaya itu. Dia tidak mau seperti itu. Saudara, saya yakin kalaupun Yesus tahu umpama nih ya, kan dia pernah bilang begini saudara, dalam Injil Markus pasal terakhir itu dibilang, kalaupun kamu minum racun, kamu tidak akan matilah gitu saudara. Kadangkala kita melihat saudara ada orang-orang yang bersikap bodoh. Saya pernah melihat di YouTube saudara, ada pendeta, memang bukan di Indonesia tuh, nggak tahu di mana lah begitu saudara ya. Bahasanya saya juga nggak ngerti, tapi yang saya lihat saudara, dia ambil ular gitu kan, dia biarkan dirinya itu digigit sama ular. Karena saudara katanya Alkitab bilang sekalipun kamu digigit sama ular tidak akan mencelakakan kamu. Kedengarannya hebat, tapi akhirnya saya lihat mati itu saudara, karena digigit oleh ular yang beracun begitu, mati juga. Nah saudara-saudara, dari sini saya ingin mengajak saudara untuk coba belajar bersikap bijaksana, artinya bersikap tepat seperti yang Tuhan mau. Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia menyingkir dari tempat itu bukan karena dia takut mati. Dia menyingkir dari tempat itu bukan karena dia takut gitu saudara. Menurut saya bukan itu. Tapi dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Saudara-saudara, dia tahu kalau dia tetap di situ bisa saja dia akan mati. Dan tidak bisa kita katakan dia mati syahid. Kita bisa bilang itu mati konyol saudara. Sebab ada kesempatan yang sebetulnya dia bisa hindari itu semua. Kalau saja dia mau mengambil keputusan itu. Saudara-saudara, jadi disinilah kita perlu belajar apa artinya menjadi orang yang bijaksana. Mengerti sikap-sikap, keputusan-keputusan yang diambil dalam situasi-situasi tertentu yang kita hadapi di dalam hidup ini. Ada situasi-situasi tertentu saudara yang menuntut kita untuk kita mengambil sebuah keputusan. Nah kadangkala keputusan yang kita ambil ini bisa menimbulkan kontroversi. Yang satu bilang kita salah, yang satu bilang kita benar. Kan bisa menimbulkan seperti itu. Saudara-saudara, pernyataan ayat ini yang mengatakan Yesus juga kita bisa bilang, orang bisa bilang salah tuh saudara tindakan Yesus. Tapi bisa juga dibilang benar tindakan Yesus itu. Tapi yang pasti saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi sebuah contoh. Karena saya percaya dia itu adalah pribadi teladan kita yang sempurna. Yang tidak mungkin salah apa yang dia lakukan itu. Nah jadi saudara-saudara, kita di sini perlu bisa bersikap dengan bijak. Ketika kita menghadapi sesuatu hal, coba pikirkan apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita putuskan, keputusan apa yang harus kita ambil, sikap seperti apa yang harus kita ambil. Dan jangan lupa saudara, setiap keputusan yang kita ambil itu bukan berarti melepaskan kita dari persoalan. Bisa saja menimbulkan masalah, bisa saja menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. Nah, saudara, bisa saja saudara
justru kita ini bukannya terhindar dari masalah, tapi datang masalah baru. Bisa juga begitu. Tetapi saudara-saudara, keputusan yang diambil memang harus diambil. Jadi di sini kita belajar ketika kita mengambil keputusan, mengambil sebuah sikap, saudara harus tahu keputusan yang kita ambil itu bisa beresiko. Artinya resikonya itu orang mungkin tidak setuju dengan kita. Keputusan yang kita ambil mungkin bisa membuat orang mencela kita, menyerang kita, saudara, menyalahkan kita. Bisa juga. Atau saudara, bisa juga keputusan kita ambil justru membawa kita kepada masalah yang baru. Bisa terjadi. Nah, saudara lihat cerita ini, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika Yesus menghindar dari tempat itu, apa yang terjadi? Saya ingin ajak saudara coba kita lihat ya. Apa yang terjadi ketika Yesus menghindar? Saudara lihat ayat 13 dulu. Dikatakan gini kan, ia menghindar, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Kalimat berikut gini, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara perhatikan, Yesus menyingkir dari tempat itu ke tempat yang sunyi untuk apa? Menyendiri. Saudara-saudara, jadi Yesus pergi menyingkir tujuannya ke tempat yang sunyi untuk menyendiri. Apa kita bisa bilang dia sembunyi ketakutan? Bukan itu, saudara. Ya, saudara-saudara, dia menyingkir ke tempat yang sunyi. Biasanya Alkitab bilang dia itu selalu lapor sama bapaknya. Itu saudara ya, bahasa sederhananya gitu. Berulang-ulang Alkitab bilang dia menyendiri ke tempat yang sunyi. Dia bicara dengan bapaknya. Tidak dicatat sih saudara bicara apa gitu ya. Saudara-saudara, tetapi yang kita lihat saudara, itu banyak kali dia bicara. Artinya kita lihat saudara, bisa jadi dia bicara tentang yang sedang dia hadapi. Bisa jadi dia berbicara tentang perasaannya. Dia berbicara, dia ceritakan tentang apa yang dia dengar. Tentang apa yang dilakukan oleh Herodes terhadap Yohanes. Bisa jadi dia bicara seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, keputusan yang kita ambil setelah itu, biarlah kita ambil keputusan dan setelah itu kita dekatkan diri coba sama Tuhan. Sebab begini loh saudara, dalam hidup ini saudara tahu, kita ini sepertinya kan tidak bisa lepas dari masalah. Kita coba menghindar dari masalah satu, begitu kita pindah, ini di sini ada masalah yang baru. Saudara, bisa terjadi seperti itu. Bayangkan kalau kita tidak siap, saudara, kan katakan maju kena mundur kena nih saudara. Dia tetap ada di situ, saudara, berbahaya. Dia pindah ke sini juga ada masalah yang baru. Nah, kalau begitu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, belajarlah untuk menyingkir ke tempat yang sunyi. Belajarlah untuk kita menyingkir, untuk menyendiri. Artinya, saudara-saudara, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Dia, saudara. Sebab saudara tahu, ketika kita ada dekat dengan Dia, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itu yang benar-benar saudara akan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak kali orang kehilangan kekuatan. Orang bilang, aduh kenapa ya kok ini masalah ini aja belum selesai, ini datang lagi yang satu. Mereka kecewa, mereka marah, mereka putus asa, mereka hancur. Kenapa saudara? Karena mereka tidak punya kekuatan. Jadi saya mau ajak saudara belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin itu mengancam keselamatan kita, mengancam jiwa kita, atau apapun juga. Jangan segan-segan untuk mengambil sikap keputusan yang tepat dan bijak. Sekalipun keputusan itu mungkin orang bisa menyalahartikannya, tapi mari belajar untuk kita mengambil keputusan itu. Dan saudara, yang kedua, setelah itu jangan pernah kita lepas hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara, masalah itu tidak hanya satu, tapi akan terus ada kita temui dalam hidup ini. Dengan kata lain, kalau begitu saudara, betapa kita perlu melekat terus, nempel terus dengan Tuhan. Kalau tidak, kita kehilangan kekuatan, kita bisa kecewa, kita bisa marah. Tidak sedikit orang yang tidak kuat
akhirnya bunuh diri. Dalam beberapa minggu ini saya membaca 2 berita tentang orang yang bunuh diri. Seorang pemuda di kota Cirebon, dia gantung diri katanya saudara. Lalu tadi saudara saya baca juga berita mahasiswa S2 dari ITB Bandung. Juga gantung diri saudara di depan tempat kosnya katanya. Kenapa bisa seperti itu? Saudara-saudara, bisa jadi mereka kehilangan pengharapan. Mereka anggap semua sudah tertutup, tidak ada kekuatan. Hidup mereka seperti dikelilingi oleh masalah. Kenapa nih? Kenapa? Saudara-saudara, mungkin dia salah dalam mengambil keputusan sehingga dia menghadapi hal-hal yang lebih berat. Tapi marilah kita mau belajar hari ini. Saudara, kita perlu mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang tepat ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini dapat kita lakukan ketika, saudara dengar, ketika kita melekat erat dengan Tuhan. Ketika kita nempel erat dengan Tuhan, saya percaya akan ada hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan yang akan kita nyatakan. Saudara-saudara, bisa jadi saya bilang keputusan kita, apa sikap kita itu bisa saja saudara orang salah mengerti, bisa jadi. Tapi saya percaya ketika kita melekat erat dengan Tuhan, keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan tetap bersumber dari Tuhan. Nah, saudara lihat Tuhan Yesus setelah itu tujuannya dia ingin menyingkir, dia dekat dengan Tuhan. Tapi dibilang begini, ketika dia sampai saudara di seberang sana, dikatakan apa saudara? Itu orang-orang banyak, wah saudara, mencegat dia. Saudara, memang mencegat bukan untuk membunuh dia, bukan gitu saudara ya. Tapi saudara justru mengharapkan pertolongan, pelayanan dari dia. Jadi saudara-saudara, dan kita lihat ada masalah lagi kan. Apa masalahnya? Ini orang banyak ini belum makan begitu saudara. Lapar mereka semua. Dan saudara lihat perbedaan Yesus dengan murid-muridnya dalam mengambil keputusan ketika mereka menghadapi masalah. Keputusan murid-muridnya bilang begini, suruh mereka ini pulang supaya mereka makan. Atau paling tidak suruhlah mereka pergi beli roti dulu di sekitar tempat ini. Karena ini tempat sepi, gak ada roti di sini, tidak ada makanan. Itu keputusan murid-murid. Salah gak kalau begitu? Menurut saya tidak salah. Itu sangat manusiawi. Gak mungkin, mereka tidak punya persediaan gitu kan saudara. Tapi saudara lihat keputusan Yesus. Yesus tidak bilang sama murid, oke kalau gitu umumkan, kasih tahu sama mereka. Suruh pulang dulu, makan dulu, boleh nanti balik lagi ke sini. Saudara-saudara, Yesus tidak bilang begitu. Tapi apa yang Yesus bilang? Kamu harus kasih makan. Saudara, satu keputusan yang berbeda. Ya. Saya percaya saudara, andai kata Yesus ada pada saat zaman sekarang ini hidup gitu saudara, lalu kita hadir di sana, wah saudara, kita bisa ngomong macam-macam. Ya. Ada banyak orang barangkali sudah akan memberikan komentar yang macam-macam. Ini guru-guru yang gila. Dari mana kita mau dapat uang kasih makan? Dari mana kita mau bisa punya roti sebanyak ini untuk kasih mereka makan? Nggak mungkin, apalagi tempat sepi jauh, nggak ada pedagang roti. Kalaupun ada, apakah mungkin ada stoknya sebanyak ini? Saudara, bisa jadi saudara orang akan ngomong begitu. Tapi saudara lihat, Yesus ambil keputusan itu, kamu harus kasih makan. Jangan biarkan mereka pulang dengan perut kosong, dengan perut lapar. Yang saya ingin katakan di sini, saudara, lihat bagaimana Yesus mengambil keputusan-keputusan yang saya mau katakan sepertinya keputusan kontroversial, bertolak belakang dengan cara pikir, dengan logika orang-orang secara umum. Saudara-saudara, itu yang Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kenapa Yesus lakukan itu? Salahkah dia melakukan seperti itu? Saudara, menurut saya kuncinya di sini bukan persoalan kepada keputusan itu. Artinya keputusan itu pasti akan mengalir saudara, dan keluar keputusan itu, dan keputusan itu akan menjadi satu keputusan yang benar ketika keputusan itu bersumber dari Allah sendiri. Jadi saudara-saudara lihat, kedekatan kita dengan Tuhan, melekatnya kita dengan Tuhan, ini yang harus benar-benar dijaga. Ini yang harus benar-benar diperhatikan, saudara. Jadi jangan sampai renggang. Jangan sampai menjauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita kehilangan hikmat Tuhan.
kita kehilangan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Tapi ketika kita melekat dengan Tuhan, saudara-saudara, kita bisa menyatakan sikap kita. Kita bisa menyatakan keputusan kita. Walaupun keputusan itu mungkin tidak selamanya dapat diterima oleh orang-orang yang ada. Saudara-saudara, tapi percayalah, melekatnya kita dengan Tuhan, ini yang akan membawa kita kepada jalur kemenangan. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya? Murid-muridnya memang bingung sepertinya ketika Yesus bilang kamu harus kasih makan. Murid-muridnya mulai ngomong, dari mana kita cari roti, di mana ada pedagang, ini hari sudah mulai gelap, nggak mungkin. Macam-macam omongan-omongan itu terjadi. Tapi Yesus bilang, ya sudah, pokoknya kamu harus kasih makan. Dan kita lihat mujizat kan terjadi, saudara. Ada mujizat terjadi, saudara, dan itu mencengangkan murid-muridnya, bahkan orang-orang banyak itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ketika keputusan-keputusan yang diambil dalam hidup kita, apapun juga persoalannya, dan keputusan itu adalah keputusan yang mengalir karena kedekatan kita dengan Allah, mengalir keluar dari mulut kita yang didasari oleh hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya percaya itulah keputusan yang memang Tuhan mau, walaupun tidak menyenangkan semua orang, walaupun bisa membawa kita seperti masuk dalam persoalan yang baru. Tapi percayalah saudara, ketika kita melekat dengan Tuhan, maka akan ada mujizat yang terjadi. Maka akan ada perkara-perkara besar yang terjadi. Dan itu terjadi dalam pelayanan Yesus. Saya percaya saudara, itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Jadi marilah belajar. Saudara mengertilah, hidup ini akan penuh dikelilingi oleh bermacam-macam masalah. Tapi saudara-saudara, kedekatan kita dengan Tuhan tidak boleh diganggu dengan masalah. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, hidup kita dikelilingi oleh masalah-masalah. Antri itu saudara siap menghadap kita. Tetapi saya mau bilang, biarlah kedekatan kita, kemelekatan kita dengan Tuhan tidak boleh diganggu oleh masalah-masalah yang menghadap. Sebab saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita bisa mengambil keputusan-keputusan, sikap-sikap yang tepat dan benar sesuai dengan maunya Tuhan. Itu akan dapat kita keluarkan, kita akan nyatakan itu semua. Dan ketika kita nyatakan itu, bisa jadi akan ada masalah, bisa jadi akan ada orang yang tidak setuju, bisa jadi akan ada orang yang kecewa. Tapi percayalah saudara, masih ada mujizat. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang-orang yang kecewa. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi orang-orang yang mungkin saudara bersikap kurang manis kepada kita. Tapi percayalah, ketika kita tetap melekat, maka ada mujizat yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jadi tetap kuat, apapun masalah yang saudara hadapi, biarlah engkau tetap melekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saya mau kasih pengumuman dulu sama saudara ya. Jadi ini hari Rabu, nanti hari Jumat, saudara ada lembah pujian di gereja jam 6 sore sampai jam 7. Saya undang saudara, mari hadir. Saudara, memang saya harus meminta maaf nih ya. Mungkin saudara selama 1 bulan ini barangkali saya tidak bisa hadir di lembah pujian. Kenapa saudara? Karena memang ada hal-hal yang tidak dapat saya tinggalkan gitu saudara ya. Minggu besok Jumat ini juga saya ada pelayanan tugas pemberkatan nikah saudara di kota Bandung. Jadi mau tidak mau hari Jumat nanti saya akan berangkat ke Bandung pagi hari saudara. Lalu pelayanan itu hari Sabtu pagi jam 10 saudara. Selesai pelayanan saya akan kembali lagi ke Kuningan. Tapi saya berharap saudara tetap hadir dan tetap hadir dalam lembah pujian hari Jumat itu. Kita mau tetap menyembah Tuhan ya. Lalu hari Sabtu, mari pemuda, remaja, para orang tua yang punya anak-anak remaja, anak-anak muda, dorong mereka untuk mereka hadir. Biarkan mereka untuk bertumbuh bersama dalam komunitas dengan sesama mereka di gereja ini saudara ya. Saya berharap ada dorongan semangat dari para orang tua
mendorong putra-putrinya untuk terlibat itu. Nanti hari Minggu kita ibadah saudara di gereja juga jam 8 pagi yang kebaktian pertama. Lalu ada jam 10 ada kebaktian sekolah minggu dilakukan secara online ya lewat Zoom. Dan sorenya jam 5 sore ada kebaktian umum yang kedua. Saudara, saya harapkan saudara bisa hadir. Kalau saudara sampai tidak bisa hadir karena sesuatu hal, saudara bisa ikut secara online juga ya. Jadi saudara, itu yang mau saya sampaikan. Saya berharap apapun situasi, kondisi keadaannya, tetaplah melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kalau saudara mau berikan persembahan, berikanlah dengan sukacita. Saudara bisa lewat transfer di rekening yang tertera, atau saudara bisa serahkan langsung di gereja, serahkan kepada bendahara. Silahkan saudara lakukan. Yang penting saudara berikan dengan tulus, dengan sukacita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Tuhan, biarlah kami tetap melekat kepada Tuhan, sehingga dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup ini, kami dapat mengambil sikap keputusan-keputusan yang lahir dari kedekatan kami dengan Tuhan. Keputusan yang keluar bukan berdasarkan emosi kami, bukan berdasarkan kedagingan kami, tapi berdasarkan karena kedekatan kami dengan-Mu. Berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Pribadi mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, baik di Kuningan ini maupun di luar kota, Tuhan juga berkati mereka. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa, lindungilah umat, cukupilah apa yang mereka perlukan. Pemeliharaan-Mu kiranya nyata dalam setiap keluarga demi keluarga, dipelihara oleh Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Tolong mereka yang berbeban berat, tolong mereka yang sakit, tolong mereka Tuhan yang memiliki masalah-masalah besar dalam hidup mereka. Biarlah ada kekuatan, kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidup mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, kegiatan-kegiatan ibadah. Hari Jumat ada lembah pujian, ibadah remaja pemuda hari Sabtu, ibadah umum, ibadah sekolah minggu. Bahkan kegiatan yang lain, Tuhan kiranya Engkau menolong semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, umat-Mu semua, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semakin perlengkapi mereka dengan kelengkapan rohani yang jauh lebih besar lagi. Nyatakan anugerah-Mu kepada para pelayan Tuhan di bidang singer WL maupun Tuhan pemusik, di bidang guru-guru sekolah minggu atau apapun pelayanan yang ada. Tuhan pakai dan Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota kami Kuningan, kami berdoa buat provinsi kami di Jawa Barat, bahkan kami berdoa juga untuk seluruh bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati kasus corona yang sedang melanda bangsa ini. Tuhan tolong, biarlah kiranya ada hikmat, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Berikan kekuatan kepada orang-orang yang bekerja menangani ini, tenaga-tenaga medis, pemerintah yang mengambil kebijakan-kebijakan. Biarlah ada tuntunan Tuhan di dalam mereka mengambil satu keputusan-keputusan. Kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan nyatakan anugerah-Mu atasnya. Terima kasih Bapa, persembahan yang kami berikan, yang diberikan oleh umat-Mu, biarlah itu boleh Tuhan balas memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Saudara, mari sekarang angkat tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah apa yang engkau lakukan. Tuhan membuat semua menjadi berhasil. Itu sebabnya terima olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.